Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi 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 wabarakatuh. 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 Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, baiklah kita masuki acara berikutnya, yaitu acara inti, uraian ayat suci Al-Quran secara gramatikal, metode Al-Hasani, oleh Buya Rizal Al-Hasani, dan didampingi oleh Bapak Andi Mujahidin dari kelas KMP dengan menguraikan ayat surat Ghafir ayat 58 sampai 59. Terlebih dahulu kita menyapa Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Marlina dan Bapak Ibu semuanya. Ya, kami selalu mendoakan semoga Buya beserta keluarga dan kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita masih bisa dipertemukan pada kajian subuh berikutnya. Dan juga kami akan menyapa Bapak Andi Mujahidin. Bapak Andi, Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam wabarakatuh. Ya, kami selaku MC, Grab MC mensupport Bapak dengan memakai putih-putih dan juga semoga Bapak Andi lancar dalam mengurai ayat hendaknya. Amin ya Amin, Rabbal. amin, ya Rabbal alamin. Baik, silakan Bu ya. Waktu kami silakan. Syukuran Bu Marlina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi 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 wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Kalau Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Kalau Nabi Shallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari yang cerah ini Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat, nikmat serta karunia-Nya. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat beragama Islam, agama yang Allah ridai. Kemudian Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman, semoga dengan nikmat iman ini mudah bagi kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan sekaligus menjauhi larang-larangannya. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat badan, sehingga aktivitas kita bisa berjalan dengan baik dan sempurna. Dan pagi ini juga Allah masih memberikan kepada kita nikmat panjang umur, semoga semua aktivitas kita bisa bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan pagi ini yang sangat spesial adalah Allah masih memberikan kepada kita nikmat mencintai Al-Quran. Selawat, bering salam, tidak lupa kita sampaikan kepada huswatun hasanah kita, suri teladan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang ikut dengan beliau, dan termasuk kita di dalamnya. Tentunya kita berharap kelak nanti di yaumil hisab bisa berjumpa dengan beliau, dan beliau pun memberikan syafaatnya kepada kita semuanya, dan bersama beliau kita memasuki surganya Allah, dan tentu semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu semuanya, pagi ini kita akan membahas surat Ghafir ayat 58 dan 59 bersama Pak Andi Mujahidin. Assalamualaikum Pak Andi. Waalaikumsalam, Bu ya. Ya, Di mana posisi Pak Andi sekarang nih? sekarang di rumah, Bu ya, di Lubang Buaya, Bu, Halim, Lubang. Oh, terbang Buaya ya tahun ini. Baik Pak Andi, dulu Pak Andi yang ngajak Elsa ini siapa Pak Andi ini? Yang ngajak saya dulu Ibu Diana, yang Ibu Diana dari D5, Bu ya. Oh ya, sama-sama sekantor ya Iya, Bu ya. di eh, Jasa Marga ya. Iya, Bu ya. Alhamdulillah. Pak Andi sebelumnya belum pernah belajar gramatikal sebelum diajak? Belum, Bu ya. Sebelum diajak Belum. itu memang belum pernah, Bu ya. Oke. Karena Kita sekarang sehari-hari Pak Andi apa sekarang nih? Kita sehari-harinya. sehari-hari, karena Di sudah luar ya di gramatikal Quran bulan ya. ini saya seminggu Asesmen ya. ngajar aja, Bu ya. Ngajar sama menguji, Bu ya. Saya Oh, sesok. asesmen ya. Asesor Tapi ya. nggak tiap hari, Bu ya. Nggak tiap hari ya. Oke. Paling seminggu sekali, apa seminggu dua kali saya.
Oke, mudah-mudahan semuanya lancar Pak Andi ya. Al-Quran lancar, Ya, Bu ya. tugas hari juga lancar ya. Pak Andi sekarang berada di kelas KMP 23 bersama Uni Zurmiati dan Bulan Ya, Bu ya. Rahmani ya. Baik, kalau gitu Pak Andi udah siap, Gofir 5859, waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Pak Andi. Baik, terima kasih Bu ya. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiatina a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Yang saya hormati Pak Ustadz Buya Haji Harizal Al-Hasani beserta keluarga. Yang saya hormati Pak Helmi Edianto selaku Direktur Triple A beserta semua perangkat Akademi Al-Quran Al-Hasani. Yang saya hormati para guru pembimbing semua kelas, khususnya pembimbing kami di KMP 23, Uni Zurmiati dan Bu Nur Erwani, juga para pembimbing tahsin yang ada di Al-Hasani. Kemudian yang saya hormati juga Bapak Ibu keluarga besar Al-Hasani yang hadir di majelis ilmu pagi ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allahu Rabbi yang telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita semua, berupa nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat. Dan yang sangat penting lagi adalah nikmat mencintai Al-Quran. Sehingga berkah daripada nikmat-nikmat ini kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Selamat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Semoga keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang mengikuti sunnah-sunnahnya kelak mendapatkan syafaatnya. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan pagi ini saya akan menguraikan surah Ghafir 58 dan 59. Dan ini adalah penampilan saya insya Allah yang keempat. Alhamdulillah sejak masuk pada bulan Mei 2023, sedikit demi sedikit mulai bisa mengurai ayat-ayat Al-Quran secara gramatikal. Meskipun mungkin ya progres perkembangan belajar saya mungkin tidak secepat teman-teman yang lain. Saya menyadari bahwa kemampuan mengurai ayat-ayat Quran ini adalah sebuah kompetensi yang harus terus diasah. Dalam cakupan yang lebih luas, mengurai Al-Quran secara gramatikal ini adalah sebuah kompetensi individu yang lengkap. Jadi ada unsur pengetahuannya, ada unsur keterampilan yang sangat dominan sekali, serta sikap dan perilaku kita semua. Unsur pengetahuan dari belum tahu menjadi tahu, kita menyebutkan misalnya 14 perilaku, kita bisa menyebutkan yaitu aspek pengetahuan. Apabila kita aplikasikan menjadi sebuah uraian, nah itu merupakan skill keterampilan. Dan itu semua akan mempengaruhi sikap kita, sikap dan perilaku kita. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya mulai, izinkan saya menghaturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang pertama Buya Rizal sebagai penyusun metode gramatikal Al-Quran Al-Hasani, yaitu suatu metode yang komprehensif dan dikemas sedemikian rupa dengan bahasa yang sederhana. Sehingga bagi kita yang awam dan tidak pernah mengenyam proses belajar di pondok pesantren, sedikit demi sedikit bisa mengurai kitab suci Al-Quran secara gramatikal ayat demi ayat. Semoga Buya dan seluruh keluarganya selalu sehat dalam lindungan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada semua perangkat Triple A yang selama ini berada di belakang layar
merencanakan dan mengkoordinasikan seluruh proses pembelajaran di Al-Hasani. Ada Ibu Meli, Ibu Riri, Pak Helmi Dianto, ada Pak Saad dan Pak Hadril, serta ada Pak Budi Purnomo, dan Bapak Ibu koordinator yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami kepada Bapak Ibu semua sesuai dengan perannya masing-masing. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Ibu, para guru pembimbing di semua kelas yang ada di Akademi Al-Quran Al-Hasani, baik pembimbing kelas tahsin, Pak Ustadz Raplis dan teman-teman semuanya, dan pembimbing lainnya, maupun pembimbing gramatikal khususnya lagi para pembimbing kelas KMP 23, yaitu Uni Zurmiati dan Bu Haja Nur Erwani, yang tanpa mengenal lelah membimbing kami setiap waktu. Semoga selalu dalam lindungan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, ucapan terima kasih kepada perangkat kelas KMP 23 dan seluruh anggota kelas KMP 23 yang banyak membantu saya dalam proses mengurai ayat ini. Semoga kita semua selalu sehat dalam lindungan Allah dan istiqomah dalam menjalani proses belajar di Al-Hasani. Ucapan terima kasih juga saya aturkan kepada Ibu Liana Kaniyawati yang telah mengenalkan dan mengajak saya untuk belajar di Al-Hasani ini. Terima kasih juga kepada keluarga saya tercinta, istri dan anak-anak yang sangat mendukung saya selama belajar di Al-Hasani. Baiklah Bapak Ibu, izinkan saya menguraikan secara gramatikal Quran Surah Ghafir ayat 58 dan 59. Baiklah, akan saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Uraian secara gramatikal Al-Quran Surah Ghafir ayat 58 dan 59 oleh Buya Rizal Al-Sasani dengan pendamping saya sendiri, Andi Mujahidin dari KMP 23. Saya akan membacakan ayatnya dulu. Quran Surah Ghafir ayat 58 dan 59. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yastawil a'ma wal basir wallazina amanu wa amilus solihati walal musii' qalilam ma tadazakkarun. Berikutnya ayat 59. Inna sa'ata la'atiyatul la raiba fiha walakinna aksaran nasi la yu'minun. Sadaqallahul azim. Quran Surah Ghafir ayat 58 ini dibagi menjadi dua bagian, terdiri dari 18 penggalan sebagai berikut. Bagian pertama, penggalan 1 sampai dengan 15. Bagian kedua, penggalan 16 sampai dengan 18. Dan Quran Surah Ghafir ayat 59 dibagi menjadi dua bagian, terdiri dari 13 penggalan sebagai berikut. Bagian pertama, penggalan 1 sampai 8. Bagian 2, penggalan 9 sampai dengan 13. Berikut ini Bapak Ibu adalah penggalan Quran Surah Ghafir ayat 58. Yang pertama 58. Bismillahirrahmanirrahim. Penggalan pertama wa, kedua ma, ketiga yastawi, keempat al-a'ma, kelima wa, 6 al-basiru, 7 wa, penggalan 8 al-lazina, penggalan 9 amanu, 10 wa, 11 amilu, 12 sholihati, 13 wa, 14 la, 15 al-musi'u, penggalan 16 qalilam,
Penggalan 16 kali lam, 17 ma, 18 tatazakkaruna. Berikutnya adalah ayat 59, penggalan pertama inna, penggalan kedua as-sa'atah, penggalan ketiga la, penggalan keempat atiyatun, kelima la, 6 raiba, penggalan 7 pi, penggalan 8 ha, penggalan 9 wa, 10 lakinna, 11 aksaran nasi. Penggalan 12 la, dan yang terakhir penggalan 13 yu'minuna. Bapak Ibu, berikut akan saya sampaikan uraian Quran Surah Ghafir ayat 58. Pertama bagian 1, penggalan 1 sampai dengan 4. Penggalan 1, wa, huruf bermakna artinya dan. Penggalan kedua ma, huruf bermakna artinya tidak. Penggalan ketiga yastawi, bentuknya KKSAD dengan ciri diawali ya, pelaku huwa, akar kata sawiyah. Terdapat 2 huruf sia dalam akar kata ini, di mana dalam penelitian Al-Hasani termasuk kata yang berjumlah 10% dalam Al-Quran. Pola ibta'ala terdapat dalam Munawir halaman 681, dia akan sama. Berikutnya adalah penggalan keempat, al-a'ma, bentuknya KBSL, subjek tunggal. Aslinya al-a'mayu, karena huruf ya tidak diberi harakat, maka menjadi al-a'ma. Ciri kata benda alif lam, ciri superlatifnya sesuai pola, ciri subjeknya domah, ciri tunggalnya sesuai kamus. Akar katanya amiyah, pola kata kerja fa'ala, pola kata bendanya af'alu, terdapat dalam Mahmud Yunus halaman 281, artinya yang buta. Berikutnya lanjutan uraian Quran Surah Ghafir ayat 58, masih bagian pertama, penggalan 5 sampai dengan 10. Penggalan 5 wa, bentuknya huruf bermakna artinya dan. Penggalan 6 al-basiru, bentuknya KBPA subjek tunggal. Ciri kata bendanya alif lam, ciri pelaku aktifnya sesuai pola, ciri subjeknya domah, ciri tunggalnya sesuai kamus, akar katanya basurah, pola kata kerja fa'ala, pola kata bendanya fa'ilun. Terdapat dalam kamus Mahmud Yunus halaman 66, artinya orang yang melihat. Berikutnya penggalan ketujuh, wa, huruf bermakna artinya dan. Penggalan ke-8, allazina, kata penghubung jamak, artinya orang-orang yang. Penggalan 9, amanu, bentuknya KKL, aslinya amanu dengan 2 alif, satunya alif akar kata, satunya alif pola, dan satunya alif akar kata, bergabung menjadi alif pasah panjang menjadi amanu. Ciri waw sukun alif di akhir dengan sekaligus pelakunya hum. Akar katanya aminah, pola af'ala. Terdapat dalam kamus Mahmud Yunus halaman 49, mereka telah beriman. Selanjutnya penggalan 10, wa, huruf bermakna artinya dan. Berikutnya adalah penggalan uraian Quran Surah Ghafir ayat 58, masih bagian pertama, penggalan 11 sampai dengan 15. Penggalan 11, amilu, bentuknya KKL dengan ciri waw sukun alif di akhir, pelakunya hum, akar katanya amila, polanya fa'ala. Terdapat dalam kamus Mahmud Yunus halaman 281, mereka telah mengerjakan. Penggalan 12, as-solihati,
Bentuknya KBPA, objek jamak. Ciri kata bendanya diawali alif lam. Ciri pelaku aktifnya, huruf pertama akar kata fathah panjang. Huruf kedua akar kata kasroh. Ciri objek jamaknya ati. Akar katanya saluha. Pola kata kerja fa'ala. Kata benda tunggal solihatun. Pola kata benda tunggal fa'ilatun. Pola kata benda jamak fa'ilatin. Terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 219, artinya yang baik-baik. Berikutnya penggalan 13 wa, huruf bermakna artinya dan. Penggalan 14 la, huruf bermakna artinya tidak. Selanjutnya penggalan 15 al-musi'u. Bentuknya KBPA tunggal. Aslinya al-muswi'u. Nah, terjadi pertukaran harakat antara waw dengan sin, jadi al-musi'u. Dan untuk memudahkan bacaan, nah, huruf sia waw berubah bentuk menjadi ya, menjadi al-musi'u. Ciri kata bendanya alif lam dan mu. Ciri pelaku aktifnya mu. Huruf kedua akar kata kasroh. Ciri tunggal sesuai kamus. Akar katanya sawa'ah menjadi sa'ah. Di sini berlaku kaidah huruf sia 1.2. Dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerja af'ala. Pola kata benda muf'ilun. Terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 183, orang yang berbuat baik, orang yang berbuat jahat. Berikutnya adalah arti Quran surah Ghafir ayat 58 bagian pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yastawil a'ma wal basir. Wa ma yastawil a'ma wal basir wallazina amanu wa 'amilus shalihati walal musyi'. Dan orang buta tidak sama dengan orang yang melihat, dan tidak sama pula orang-orang yang beriman dan mengerjakan yang baik-baik dengan orang yang berbuat jahat. Berikutnya masih lanjutan uraian Quran surah Ghafir ayat 58 bagian 2, penggalan 16 sampai dengan 18. Penggalan 16 qalilan, bentuknya KBSL. Ciri kata bendanya tanwin patah tahin di akhir kata. Ciri superlatifnya ada huruf iya sukun antara huruf kedua dan ketiga akar kata. Akar katanya qalala dibaca qalla. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'ilun. Terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 352, sangat sedikit. Penggalan 17 ma, huruf bermakna sekaligus huruf yang menyatakan penekanan, artinya sungguh. Penggalan ke-18 tadzakkaruna, bentuknya KKSAD dengan ciri ta di awal dan diakhiri waw sukunna, sekaligus pelakunya antum. Akar katanya zakara, pola tafa'ala. Terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 134. Kalian akan ingat mengingatkan. Berikutnya adalah arti Quran surah Ghafir ayat 58 bagian 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalilam ma tatazakkarun. Sadaqallahul azim. Sungguh sangat sedikit kalian yang saling mengingatkan.
Bapak Ibu, selanjutnya ini adalah uraian Quran Surah Ghafir ayat 59, bagian pertama, penggalan 1 sampai dengan 4. Penggalan pertama, inna, merupakan huruf bermakna, sekaligus huruf yang menpatahkan baris akhir kata benda sesudahnya, artinya sesungguhnya. Penggalan kedua, as-sa'ata, bentuknya KBPA, subjek jamak. Aslinya as-sa'atu, karena dipengaruhi oleh inna menjadi as-sa'ata. Ciri kata bendanya alif lam dan tah marbutah. Ciri pelaku aktifnya sesuai PKBT. Ciri subjeknya domah. Akar katanya sawa'ah menjadi sa'ah. Di sini juga berlaku kaidah huruf sia 1.2, di mana dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerjanya fa'ala. Kata benda tunggalnya sa'i'un. Sa'i'un. Pola kata benda tunggal fa'ilun. Pola kata benda jamak fa'latun. Terdapat dalam Kamus Munawir halaman 678, artinya waktu atau hari kiamat. Kemudian penggalan ketiga adalah la, huruf bermakna artinya pasti. Penggalan 4, atiyatun, bentuknya KBPA tunggal. Ciri kata bendanya tamarbutah dan tanwin. Ciri pelaku aktifnya huruf pertama akar kata patah panjang, huruf kedua akar kata kasroh. Ciri tunggalnya sesuai kamus, akar katanya atoh. Ini merupakan salah satu dari 4 kata dalam Al-Quran yang mempunyai 2 huruf sia, yang kemunculannya lebih kurang 90% sesuai dengan penelitian Buya Al-Hasani. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'ilatun. Terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 33, artinya yang datang. Selanjutnya uraian surah Ghafir ayat 59, lanjutan penggalan masih bagian pertama, penggalan 5 sampai dengan 8. Penggalan 5, la, huruf bermakna sekaligus huruf yang mempatahkan baris akhir kata benda sesudahnya, artinya tidak ada. Penggalan ke-6, raiba, bentuknya KBKK tunggal. Aslinya raibun, karena dipengaruhi oleh la sebelumnya menjadi raiba. Ciri kata benda tanwin, ciri tunggalnya sesuai kamus. Akar katanya rayaba menjadi raba. Di sini juga berlaku kaidah sia 1.2, di mana dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Kemudian pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'lun. Terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus, artinya keraguan. Kemudian berikutnya adalah penggalan ke-7, pi, huruf jar atau huruf jer, artinya tentang. Penggalan ke-8, ha, merupakan kata ganti, artinya nya. Berikut adalah arti Quran Surah Ghafir ayat 59 bagian 1. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sa'ata la'atiyatul la raiba fiha. Sesungguhnya hari kiamat itu pasti akan datang. Tidak ada keraguan tentangnya. Bapak Ibu, ini lanjutan uraian Quran Surah Ghafir ayat 59 bagian kedua. Penggalan 9 sampai 11. Penggalan ke-9, wa, huruf bermakna artinya dan. Penggalan 10, lakinna, huruf bermakna sekaligus huruf yang mempatahkan baris terakhir kata benda sesudahnya,
artinya tetapi. Berikutnya adalah penggalan 11. Ini merupakan kata benda majemuk, aksaran nasi. Ciri KBM-nya, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin, kata benda keduanya kasroh. Aksara bentuknya KBSL subjek. Aslinya aksaru. Karena dipengaruhi oleh lakinna menjadi aksara. Ciri kata benda dan superlatifnya sesuai pola. Ciri subjeknya domah. Akar katanya kasura. Pola kata kerja fa'ala. Pola kata benda af'alu. Terdapat dalam kamus Mahmud Yunus halaman 368, artinya sangat banyak. Berikutnya kata benda keduanya an-nasi. Bentuknya KBKK jamak. Aslinya an-nasu. Karena dia merupakan kata benda kedua dari kata benda majemuk, maka menjadi an-nasi. Ciri kata bendanya alif lam, ciri jamaknya sesuai kamus. Akar katanya nawasa menjadi nasa. Di sini juga berlaku kaidah 1.2, di mana dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerjanya fa'ala, kata benda tunggalnya insanun. Akar kata KBT-nya Anisa, ini diambil dari kamus Mahmud Yunus halaman 51. Pola kata benda tunggalnya fi'lanun. Pola kata benda jamak fa'lun. Terdapat dalam kamus Munawir 1475, artinya manusia. Jadi arti KBM aksaran nasi adalah kebanyakan manusia. Berikut yang terakhir ini uraian Quran surah Ghafir ayat 59, bagian kedua penggalan 12 sampai dengan 13. Penggalan 12 la, huruf bermakna artinya tidak. Penggalan 13 yang terakhir yu'minuna, KKS, bentuknya KKSAD. Cirinya yu di depan dan diakhiri dengan waw sukun nah, sekaligus pelakunya hum. Akar katanya aminah, pola af'ala. Terdapat dalam kamus Mahmud Yunus halaman 49, artinya mereka akan beriman. Berikutnya adalah arti Quran surah Ghafir ayat 59 bagian 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walakinna aksaran nasi la yu'minun. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak beriman. Jadi arti keseluruhan, Bapak Ibu ya, arti keseluruhan Quran surah Ghafir ayat 58 dan 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yastawil a'ma wal basir wallazina amanu wa amilus solihati walal musyi' qalilan ma tatazakkarun. Inna sa'ata la'atiyatun la raiba fiha walakinna aksaran nasi la yu'minun. Artinya, dan orang buta tidak sama dengan orang yang melihat, dan tidak sama pula orang-orang yang beriman dan mengerjakan yang baik-baik dengan orang yang berbuat jahat. Sungguh sangat sedikit kalian yang saling mengingatkan. Sesungguhnya hari kiamat pasti akan datang. Tidak ada keraguan tentangnya. Tetapi kebanyakan manusia tidak beriman. Alhamdulillah. Syukran kasiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Andi. Tadi tulisan tangan Pak Andi sendiri ya? Ya Bu ya, saya nulis sendiri Bu ya. Gimana rasa Pak Andi nulis tangan sendiri? Apa yang terasa dari kanan ke kiri nulisnya? Ya, itu Bu ya. Jadi saya memang selama ini masih tetap melakukan tulis tangan Bu ya.
Karena tangan saya ini kalau siap bangun pagi itu kaku Bu ya, kaku, sakit ya. Saya berharap mungkin ya dengan menulis, banyak-banyak menulis gitu, Quran, ya, dia sedikit-sedikit akan terlatih menjadi ya ada hikmah dan kalau Allah ridho bisa sembuh lah Bu ya. Amin. Dulu Pak Andi pada saat aktif kan nulis dari kiri ke kanan. Iya Bu ya. Sekarang nulis dari kanan ke kiri. Nah, apa beda yang rasanya? Pertama canggung Bu ya. Pertama-tama kan nulis di kertas canggung Bu ya. Jadi ya keriting, menukik ke bawah kan. Iya. Dari Lama-lama pertama udah bagus, saya lama bilang makin tadi rendah. merupakan kompetensi yang harus diasah terusnya. Jadi dia lama-lama bisa rapi juga Bu ya. Ya, insya Allah ya. Nah, yang ini saya nulis di laptop Bu ya, langsung di laptop ya. Oh, ya. Ya Bu ya. Kemudian istiqomah Pak Andi ya. Amin. Ya. Insyaallah. Alhamdulillah. Amin. Kemudian tugas Pak Andi sebagai asesor jalan dan tugas sebagai makhluk dari Allah ya juga sebagai hamba Allah ya. Pak Andi pada saat memberikan asesmen itu kepada peserta, sempat nggak diselip-selip ayat Al-Quran Pak Andi? Nah, waktu pembukaan Bu ya, kan masih kumpul semua nah di situ kan. Kalau waktu asesmen satu-satu ya, waktu pembukaan kumpul semua kelas. Secara umum ya. Nah, di situ saya masukin juga ini Bu ya. Ya. Masukin juga ya dalam bekerja ya, banyak bekerja tuh wilayah abu-abu saya bilang ya, hati-hati ya. Jadi harus banyak baca Quran. Kalau belajar di sini ini linknya ya kan. Nah. Iya. Kemudian bisa istiqomah Pak Andi ya. Ya, amin Bu ya. Quran Pak Andi. Makasih ya. Baik, Bapak Ibu semuanya, itulah surat Ghafir ayat 58-59 yang sudah disampaikan oleh Pak Andi dengan mumtaz, dengan pesan tangan sendiri. Karena kami lihat ayat cukup panjang dan uraian Pak Andi sudah bagus, jadi kami cukupkan uraian dari Pak Andi. Namun, karena sama-sama belajar, mungkin ada hal-hal yang kurang pas, kurang berkenan, atau kurang salah urai. Untuk itu kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau ada yang benar, semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada Bu Mar Erlinda, kami kembalikan untuk melanjutkan acara berikutnya. Silakan Bu Mar Erlinda. Iya, makasih Bu ya. Demikianlah tadi uraian surat Al-Ghafir ayat 58-59 yang telah disampaikan oleh Bapak Handi Mujahidin dengan begitu lancar, rinci, dan bisa kita mengerti. Dan mudah-mudahan Pak Andi selalu istiqomah. Amin.